Ini bapak-bapak donju satu. Kadang-kadang kita tidak ingat orang lain. Bapak-bapak dong ini, hei bapak-bapak, bapak-bapak. Kalau pikupang kau mama bilang begini, bapak, datang na beli ame lipstick. Bapak mesti beli. Sebagai tanda ingat mama. Dan sampai mama bilang, bapak, tolong beli lipstick. Bapak, sudah, lu makan siri pinang, saya lu makan siri. Saudara-saudara, kita membaca dan mendengar ulang kisah tentang Sakeus. Pemerintah Romawi itu mereka menaksir satu daerah tertentu. Kira-kira dari itu daerah itu hasil dari mereka bisa dapat uang berapa. Apalagi itu daerah-daerah jajahan. Don coba misalnya kalau dia pemerintah di sini dia bilang oh naik itu kira-kira dapat berapa dari situ. Terus kalau dia setaksir habis dia lelang. Siapa yang dapat lelang tersebut dia diberi kesempatan untuk pungut pajak dari masyarakat dan dia makan dari situ. Pajak waktu itu terlalu berat. Dan karena pajak terlalu berat, orang-orang yang pemungut cukai itu paling tidak disukai. Kenapa? Karena orang ambil dari masyarakat yang susah, dorang kasih kepada pemerintah separuh, separuh dorang makan. Orang begini baik kok tidak? Sudah tahu orang susah datang ambil tambah dari orang, itu baik? Baik kok tidak? Di naik ada yang kerja hanya bikin susah orang, ada. Laki-laki kok perempuan. Karena itu Sakeus itu tidak disukai oleh banyak orang. Saudara-saudara, hal ini menjadi serius sekali karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau lewat situ, masuk kota Kapernaum, Yeriko. Yesus masuk di situ. Sakeus juga mau kepingin lihat Tuhan Yesus pemuka. Karena orang banyak bicara tentang Yesus, dia itu bisa membuat mujizat, yang mati bisa dibangkitkan dan seterusnya. Sakeus juga mau lihat. Sakeus bisa dapat lihat kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kenapa tidak bisa dapat lihat? Karena pendek apa? Karena pendek badannya. Itu baru satu jawaban. Dia pun jawaban ada dua. Satu itu karena Alkitab tadi mencatat bahwa karena badannya pendek. Tapi yang kedua ini menarik. Sakeus bukan saja karena badan pendek, tapi karena dia ini hidup orang tidak suka dia. Karena tidak suka dia itulah harusnya sebagai kepala pemungut cukai dia punya status sama dengan kepala pendapatan daerah sekarang. Pejabat kok bukan? Kalau dia mau lihat Tuhan Yesus terlalu gampang, dia tinggal turun, hansip don duluan buka jalan, dia langsung lihat. Tetapi karena relasi dengan orang tidak bagus, waktu dong lihat Sakeus datang dari sana, dong bilang pele sandia kok dia tidak usah lihat. Orang itu kalau dia hidup baik dari orang, ketika dia mau apa-apa dong bilang mari Tuhan bisa. Tapi kalau hidup tidak baik dengan orang lain, orang pele dia. Amin kok. Di sini ada yang biasa karena pele, ada yang biasa dapat pele dari orang lain, ada yang kalau kita nonton orang taji ayam yang pele dia biar. Itu karena apa? Karena relasi dengan orang tidak bagus. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara ingin berrelasi dengan Tuhan, kalau saudara ingin melihat Tuhan, pastikan bahwa relasi di antara saudara-saudaramu baik dulu. Kalau tidak sulit sekali. Kenapa? Ukurannya ringan. Kalau saudara punya kedekatan hubungan dengan Tuhan, itu biasa tergambar dalam hubungan dengan orang lain. Kalau tidak susah untuk berjumpa dan melihat Tuhan. Saya mau tanya, di sini ada yang tukang bakalai?
Ada. Yang den tetangga tiap hari bakalai ada. Dong fam apa? Dong orang rote ke orang timur. Rote. Saudara-saudara, pastikan kita pun hubungan ini baik. Kalau tidak, saudara-saudara, kita mau piman mana, kita pun jalan terhambat ini. Alkitab begini. Tuhan Yesus bicara begini. Berbahagialah orang yang cinta damai. Karena apa? Dia akan memiliki bumi. Yang cinta damai memiliki bumi. Dulu di Kupang itu kan ada kelompok geng-geng itu. Di satu kampung ada geng ini, di satu kampung ada geng ini, di satu kampung ada geng ini. Dorang hanya akan geng di dompung kampung. Berani keluar sedikit di luar bisa. Bisa. Takut kok berani. Karena dia geng di mana? Di sini juga ada geng. Cok angkat tangan. Siapa cinta damai itu dia memiliki bumi. Ya kira-kira begitu. Kita lanjut dulu. Sakeus tidak putus asa. Dia lari beberapa jauh ke depan. Dia naik pohon apa? Pohon apa? Waktu dia naik pohon ara, dia pun tujuan satu. Dia mau lihat Tuhan Yesus. Bayangkan seorang pejabat naik pohon ara. Bayangkan kalau saudara jalan-jalan begitu, kita rame-rame baru lihat Pak Camat ada di atas pohon. Pakai sepatu kulit lai. Itu butuh kerendahan hati sedikit toh. Naik di atas. Tapi saudara lihat, dia hanya rindu melihat Tuhan seperti apa. Tapi bagaimana Tuhan merespon dia pun kerinduan. Sedikit keberanian, sedikit kerinduan untuk melihat Yesus. Tuhan Yesus jawab lebih. Yesus bukan saja datang kasih tunjuk muka di dia begini. Tapi Yesus bilang begini, Sakeus, turunlah segera. Saya harus menumpang di rumahmu. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan jawab lebih dari sekedar kerinduan itu. Amin. Saudara rindu berjumpa dengan Yesus? Yang datang sini rindu berjumpa dengan Yesus? Rindu kok tidak? Atau saudara rindu ketemu dengan pendeta Yandi? Ini juga masalah. Bawa orang datang kepada Tuhan Yesus, jangan bawa orang datang kepada pendeta. Kenapa tidak mau omong saya pun nama? Ya, saudara-saudara, kira-kira dia pun kronologis begitulah. Sakeus mau melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus datang bilang di dia, Sakeus, turunlah segera, aku mau menumpang di rumahmu. Ceritanya kira-kira begitu. Mari kita belajar beberapa hal di sini yang saya kira menarik untuk kita bawa pulang. Ketika perjumpaan itu terjadi antara Sakeus dengan Tuhan, Alkitab mencatat satu kata yang pendek saja tapi punya makna yang luar biasa. Pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat baik. Sakeus sangat bersukacita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat orang sukacita. Amin. Sukacita dan senang beda kok sama. Sama kok beda. Sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Senang itu berurusan dengan kepuasan. Karena kita menerima sesuatu dari luar. Kalau orang kasih kita sesuatu, kita senang, kita puas. Tapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Alkitab bilang, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikitlah susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, sedikitlah sumati. Kan kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, kita hanya bisa temukan di dalam siapa?
Dia pun soal itu adalah banyak orang cari Tuhan untuk senang, bukan untuk sukacita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Saudara kalau mau butuh senang, pilih lipo. Tahu lipo? Pernah pi dan sapa, beli apa? Dunia menawarkan kesenangan, tapi belum tentu dengan sukacita. Senang itu bagian dari sukacita, tapi sukacita itu bukan senang. Senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, betul. Tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia sudah naik oto. Tidak begini. Karena itu cari Tuhan, cari untuk apa? Sukacita. Alkitab berkata dengan sangat baik dalam pembacaan tadi, dengar. Dia itu seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya, kata Alkitab tadi. Tetapi rupanya dia punya sukacita tidak ada sama sekali. Jabatan yang ada pada dia, kekayaan yang ada pada dia tidak mampu membawa dia dalam apa? Sukacita. Sukacita itu hanya dapat di dalam siapa? Tuhan. Celakalah kita saudara-saudara kalau tiap hari kita cari hanya untuk senang-senang. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk senang, hanya untuk harta, hanya untuk jabatan, hanya untuk semua, kita orang yang susah sekali. Karena sukacita itu Tuhan berikan tidak diwakilkan dengan apa? Dengan materi. Saudara-saudara, mari kita buka satu ayat Alkitab. Pertama Korintus pasal 15 ayat 19. Coba buka. Cepat. Coba baca 1, 2, 3. Jikalau dalam hidup ini saja kita menaruh harapan pada Kristus, kita orang paling sial di dunia. Kalau kita cari Tuhan hanya untuk dapat kesenangan-kesenangan, hanya untuk dapat kaya, hanya untuk dapat jabatan, kita orang paling sial di dunia. Karena sukacita yang Tuhan berikan buat kita itu bukan sekedar yang terbatas ada di dunia, tetapi sampai di mana? Surga. Saya bicara di mana-mana saudara-saudara, cari Tuhan jangan hanya untuk apa ya? Untuk sehat. Jangan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, walaupun dia bisa buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit dia minum ulang, dia tidak tahu sakit. Di sini ada yang tukang minum sopi. Siapapun bapak, cok angkat tangan. Bertua sakit kok tidak? Oh tidak, oh tidak sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat kipas angin sepulang pilek. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk sehat, kita salah kenal Tuhan itu. Cari Tuhan jangan hanya untuk kekayaan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat. Justru banyak orang yang tidak kenal Tuhan itu lebih kaya dari kita toh. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua itu. Dompu rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di dompu rumah, dompu tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu datang di gereja, saya tanya itu mas, bilang mas bisa bayar 6 kali. Kalau begitu kita cari Tuhan untuk apa? Supaya sukacita itu ada. Yesus pun kalimat ini penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di.
Kalau istri ditambahkan, ibu-ibu dong, bukan lipstik saya merah, muka ju merah. Jadi selamat dulu. Saudara, saya mau kasih saudara, sukacita terbesar di dalam Tuhan Yesus itu adalah mati masuk. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk sorga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Atau kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk sorga? Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang paling baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk sorga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sepotong, kita lupa Tuhan. Dulu belum ada sapi 1 ekor, itu dia rajin gereja. Tuhan kasih dia sapi 1 ekor, dari situ dia urus sapi sampai lupa gereja. Di naik ada, itu waktu ada duduk di sini. Ada. Waktu ada. Coba tunjuk waktu aku, kita lihat. Dulu belum ada kerja keliling, semua persekutuan doa, kau berdoa supaya Tuhan kasih pekerjaan. Waktu diangkat jadi pekerja, dia luar biasa sekali, senang. Bikin syukuran, gaji pertama semua kasih Tuhan. Gaji kedua, ketiga, sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Terus panggil dia kau jadi majelis, dia pembuat tingkah. Di ONAI ada yang begitu. Ada kok tidak mama, ada. Sukacita paling besar itu ada di situ. Woi saudara, ketika kita ketemu dengan Tuhan itu, sukacita itu buat kita luar biasa. Mau badai kok apa, yang penting sukacita. Saudara tahu bahwa kita ini sulit sekali untuk bisa mengandalkan diri kita. Ketika COVID itu, tahu COVID? Dia paham apa? Oh, saya kira dia paham 19. Ketika COVID ada, orang masih bisa bertanya, Pak, ini memang sakit betul kok apa? Orang masih coba-coba begini. Ini betul kok atau rekayasa kok apa? Itu waktu COVID. Tapi waktu badai seroja, tidak ada kata lain. Hanya Tuhan saya yang bisa tolong kita. Amin kok. Kita tidak bisa. Saudara tahu, biasanya di sini ada yang biasa ada Facebook kok ada. Tanta-tanta juga ada yang pegang. Mama pun ada. Hei, kalau belum badai itu saudara-saudara tahu, itu kita taruh kita pemuka, makan kosong ju foto, pi di pantai ju foto. Tapi mulai badai itu, foto tidak ada. Semua malam hari itu dia pun tulis satu saja, Tuhan Yesus tolong. Amin kok. Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus tolong, itu sukacita besar. Saudara tahu, waktu belum badai ini kan baru pertama terjadi di NTT itu, baru pertama kali ini. Saudara tahu, kalau dulu kita beribadah hari Minggu, terus pendeta bilang begini, saudara-saudara kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Pas kita semua bilang, saudara mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh langsung bilang, di ONAI ada, dia majelis atau jemaat, atau majelis jemaat, itu sebelum badai. Kita suruh dia berdoa, dia keluar. Tapi setelah badai, pas badai itu malam, yang tidak pernah doa syafaat, dia pun doa ngeri. Bahkan kita amin, dia belum amin. Amin kok. Di ONAI ada. Yang dia tidak pernah doa sama badai itu malam dia berdoa ada. Si tahu sekarang. 1 minggu lalu ibu pendeta dengan beberapa teman ini mereka pergi ke Sabu. Sapu istri ibu pendeta baju biru ini dengan beberapa teman ada kayuran di sana, mereka pergi ke Sabu. Yang pakai feri lambat itu dengan trek yang bawa bantuan.
Pulang juga pakai trek yang bawa bantuan ibu dong, pakai yang kapal lebih cepat sedikit. Waktu dong keluar dari Sabu, hujan. Belum apa-apa. Sampai di Laut Sabu, feri lambat itu mesin mati. Kalau mesin mati, listrik ikut mati. Ada dia pu konjak itu Oto, itu dia pu nama Anis, anak dari Lelogama. Baru pertama kali ke Sabu. Waktu listrik mati dia hanya duduk diam-diam, dia hanya bilang, aduh, aduh, aduh. Kira-kira, oh sama-sama dan dia jubi. Anis hanya bilang, aduh. Saya mau tanya, kira-kira waktu kita bilang, aduh listrik hidup. Terakhir, Anis naik di Oto, Anis berdoa. 30 menit kemudian waktu mesin hidup kembali, listrik menyala, dia bilang, padahal saya bersidi. Waktu dia cerita, dia bilang begini, Anis, kok lu takut apa? Kok hanya di air? Bukan di batu karang, di air, tidak apa-apa. Bisa. Saudara lihat sekarang, antara hidup dan mati, kita pun uang, kita pun jabatan, kita pun semua tidak bisa memberi jawab apa-apa. Amin kok. Sukacita terbesar itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Mati masuk. Karena itu jangan bagaya. Ini Tuhan baru kasih kesempatan, dia ada jabatan sedikit. Kepala dusun sama dia pembagaya. Bukan saja dia bagaya, dia pun istri juga ikut bagaya. Sampai suruh panggil dia, bilang dia mama dusun. Kita ini kadang-kadang ke apa kok? Tuhan kasih dia pun suami ini kepala sekolah, suruh panggil dia ibu kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Susah kita pun. Tapi mama bukan mama kepsek, tidak. Saudara-saudara, karena itu sukacitalah kita di dalam Tuhan kok. Amin kok. Mau badai, mau apa, sukacita. Kenapa? Tuhan mengatur semuanya. Dia tahu kalau dia izinkan ada masalah, dia tahu cara bagaimana untuk membebaskan saudara dari persoalan itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tahu bahwa kerinduan, jangan tunggu sampai listrik mati di Laut Sabu dulu baru berdoa. Saya kasih tahu saudara, saya mau kasih tahu saudara, semakin jauh berjalan bersama Tuhan, semakin kita menemukan kita bukan siapa-siapa. Saya suka kasih tahu pakai contoh ini. Kalau saudara jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Pisoe. Kalau saudara jalan kaki, bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jaraknya dekat, kita tidak butuh orang, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu bisa jalan kaki karena dari rumah pikir dong bisa pakai high heels tinggi begini yang haken. Jalan tanpa rasa takut. Coba lebih jauh sedikit, naik motor. Pernah naik motor? Pernah? Di mana? Saudara kalau naik motor, katakanlah dari sini pi Batak Teh, itu anak ojek itu dia gas motor lari kincang. Saya yakin yang di belakang akan bilang, dia bilang, "Adi, pelan sedikit." Kenapa? Tanta pun dada tidak bisa. Terus itu anak ojek yang tidak bisa, Tanta. Kok kenapa? Tanta hanya bayar 5.000 saja. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem, Tanta. 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi poinnya dapat. Mulai rasa takut toh. Coba lebih jauh lagi. Naik bis. Pernah naik bis? Piatambua pernah? Dengan bis malam pernah? Duduk di samping sopir pernah? Lihat itu manusia dompung gas oto itu. Itu sampai bok-bok di TMF, di camplong itu hampir-hampir yang sopir itu. Belum injar rem, kita mau angkat kaki kok injar. Susah makin jauh berjalan kita takut. Susah makin jauh berjalan kita takut. Lebih jauh lagi, naik ferry. Pernah naik ferry? Di mana? Rote. Kok kenapa tidak jalan kaki? Kalau saudara naik ferry, saudara di NTT ini paling enak, kalau bukan paling enak, yang sedikit menantang kalau naik ferry itu Pisabu. Laut Sabu itu mau angin kok tidak angin tetap dia bergelora. Saudara sekalipun bisa berenang, kalau tenggelam di Laut Sabu jago juga hilang. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Yang menarik itu kalau pas pulang itu di ujung-ujung musim timur. Angin timur itu kalau mulai datang itu orang Sabu suka sebut dengan nama angin Tenggiri, karena dulu kapal Tenggiri pernah tenggelam.
Woi, itu memang ngeri. Dia pun menarik itu, saudara, kalau kita di atas kapal Viriko. Kalau orang tahu mulai malam, lihat kiri kanan gelap semua. Itu yang tidak pernah ingat istri pasti akan ingat. Kalau seandainya ada sinyal saya di Laut Sabu, pasti dong akan SMS bilang, Mama, doa. Kalau ada baik-baik tidak di Laut Sabu, pasti dia tanya, Mama, yo, suceke. Tapi ketika ada susah itu kita akan, aduh. Kalau dong tahu pendeta Yandi ada di atas kapal, dong datang dan dia begini, Bapak Pendeta, yo, kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, tapi di laut ibadah. Kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik. Kenapa? Kalau waktu persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan. Ini kami tidak pakai. Kenapa? Karena memang pertama tidak ada. Tapi yang kedua, karena kecil, kami pun persembahan itu harus pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena sekali isi begini, dapat berapa saja semua masuk. Tidak lewat sini. Beda toh kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda. Tidak percaya, coba lihat sebentar. Kalau kita ibadah di darat, tangguk persembahan sampai sekali isi begini, kayak agak lama. Terus kita pemata kayak begini. Ini mata kayak ada firasat itu. Terus dia ambil, dia isi, isi habis, yang bawa persembahan sudah lihat pada dia. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Kayak menyesal. Di Onai ada. Yang isi merah habis itu menyesal ada. Dia ada duduk di sini. Semakin jauh perjalanan saudara gitu, lebih jauh lagi naik pesawat. Pernah naik pesawat? Di mana? Saudara, ini ternyata tukang bajalan semua. Saudara kalau naik pesawat jangan naik yang kici-kici dong, yang pirote itu ATR dong, naik yang ke Boeing dong, itu Airbus. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu kira-kira 12 km di atas permukaan laut. 12.000. Berapa? 12 km. 12 km itu pesawat malam jatuh kita sudah mati. Itu pesawat baru begini, mati saudara. Dia baru begini, mati. Saudara tahu kalau naik itu di 36.000 meter itu 12 km itu sudah dianggap aman. Jadi orang sudah bisa lepas dia punya itu barang yang pengaman itu. Sudah bisa sengaja jalan-jalan pergi di WC supaya orang tanya, berangkat. Terus pas kita pergi situ, tiba-tiba lampu seatbeltnya itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, ketika ada pengumuman bilang silakan kembali ke tempat duduk, ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Berani. Jago hilang Bapak. Itu kita balik dengan teratur, kita pi duduk diam. Itu mau kencinju tunda. Kita pi duduk, kalau ada anak kecil satu di sebelah, kalau dia beribut kita akan korek dia. Adi, doa. Semakin jauh berjalan itu saudara, hanya Tuhan. Nah, yang bagaya dong, ini jalan balon jauh. Saudara, di ketinggian kira-kira 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu berarti Rossi Jukala. Kalau Rossi Sakala apalagi anak ojek dong di bawah situ, lebih kalah. Makanya di kecepatan yang 900 km per jam itu dia tabrak awan, pasti pesawat guncang. Waktu tabrak pesawat guncang, orang Kristen di atas pesawat langsung bilang Yesus. Kaget bilang Yesus. Padahal di darat kaget langsung bamaki. Saya belum pernah dengar orang bamaki di atas pesawat. Saya belum pernah dengar. Di sini ada yang tukang bamaki. Ada. Yang mana? Coba tunjuk. Mam tua. Kalau di sini ada yang tukang bamaki, kumpul uang, belikas dia tiket, suruh berangkat. Pas hujan angin itu suruh dia berangkat. Saya yakin pulang dia satu persekutuan doa di rumah.
Semakin jauh perjalanan saudara, saudara tahu bahwa kita bukan sapa-sapa. Maka sukacita terbesar itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin kok. Amin. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mau di sini atau di rumah Tuhan Yesus? Oke, itu pertama. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita sukacita. Amin kok. Kedua, waktu Zakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan saja dia bersukacita, tapi yang kedua, dia mulai tahu kesalahan-kesalahannya. Tuhan, sekiranya kalau itu hari saya pernah merampas, saya akan kembalikan berapa kali? Dulu kalau dia rampas, dia rasa biasa. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, waktu ketemu dia tahu, saya salah. Dia bisa hitung dia punya kesalahan ini. Jadi kalau saudara mengaku berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara sudah bisa tahu saudara pun salah-salah itu ada di mana. Bukan hanya pikir dia pun benar, tapi dia tahu bahwa dia salah. Saya mau tanya, saudara di sini suka ketemu dengan Tuhan Yesus kok? Sudah? Omong! Sudah? Belum? Mau tunggu kapan? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus buat kita tahu kesalahan. Saya suka pakai contoh ini di mana-mana. Kadang-kadang kita tahu barang itu tidak benar, tapi kita lakukan terus. Saya mau tanya dulu, contoh. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Yakin? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Kalau saudara yakin bahwa orang tolong kau minta terima kasih itu baik, saya mau tanya dulu. Siapapun suami yang dia pu istri bikin habis makan, terus dia pu suami bilang, mama terima kasih. Ada di ONAI ada. Coba angkat tangan. Kita pu suami dong ini, ibu bikin makan minum dong tidak tahu terima kasih. Tapi kalau dong pikupang kau makan di warung satu, subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yo besok saya datang lah ya. Di sini ada. Tahu terima kasih baik, tapi tidak pernah bikin. Hei, bapak-bapak, coba sebentar malam, mama siap makan minum, coba bapak langsung bilang, mama terima kasih. Itu memtua pikiran. Itu memtua pasti pikiran. Pasti memtua bilang, tahu roh apa sunai ini memtua. Karena kita tahu barang baik, tapi kita tidak pernah melakukan itu. Amin kok. Saya pu istri ada ini. Saya pu istri bikin teh, habis saya bilang terima kasih. Boleh tanya. Jadi tolong kau tahu terima kasih. Saya mau tanya saudara, mengalah itu baik kok tidak? Yakin? Benar-benar yakin? Oke, kalau saudara tahu bahwa mengalah itu baik, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Daripada kita bertengkar, bapak kok mama, mama kok bapak, kenyataan membuktikan bahwa kita sama-sama tahu bahwa mengalah itu baik. Tapi setiap kali suami istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap, bapak omong kok tidak? Kamu juga tahu. Bangun tidur, mama tetap bikin kopi. Bangun pagi, mama tetap bikin kopi, tapi tidak piantar. Mama, bapak di ruang tamu, mama di dapur, mama suruh anak kecil satu, panggil bilang begini, lo piantar ke papa. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Ini anak dari ruang tamu datang, dia pun mama panggil, kau tanya, bapak bilang apa? Betul, di ONAI juga ada, pernah
kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, nah tahu salah apa, nah lihat kau perbaiki toh. Bisa kok, bisa kok mama baju merah. Mentua senang kau suka cita. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita tahu kita pun salah di apa. Saudara, saya bercerita dengan satu orang tua. Kami omong Alkitab, saya suka korek orang tua dong kau omong. Lama-lama dia marah saya, dia bilang, anak, engkau baru belajar Alkitab. Saya sudah baca Alkitab 5 kali pulang. Saya senyum juga, dia bilang, lu senyum apa? Saya bilang, saya heran dan baik. Baca Alkitab 5 kali pulang tapi masih sombong begini. Saudara belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau baca 5 kali itu sudah, aduh. Iya toh mama sudah berapa kali. Kalau berjumpa dengan Tuhan tuh kita tahu kita pun salah di mana toh. Amin kok. Saya semua bilang amin kok toh. Perjumpaan dengan Tuhan buat kita tahu kita pun kesalahan di mana. Kita datang sampai di hadapan Tuhan ini, manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan kita tidak bisa tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Mau tipu bab tua. Di sini ada yang biasa tipu. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna apa? Merah. Saudara-saudara, itu serius itu. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita itu tahu kita pun kesalahan di mana. Supaya jangan tipu. Lebih baik tidak kasih tahu daripada tipu toh. Kita nih suka tipu-tipu. Di sini ada yang biasa tipu. Diam-diam itu penting bagi kita. Makin kita menyadari kesalahan, kita makin tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kita. Buat kita jadi ciptaan baru, kita dilahirkan kembali. Amin kok. Saya langsung ke yang ketiga dulu. Saudara tahu, setelah perjumpaan dengan Yesus, Sakeus apa? Satu apa? Oh, sukacita. 2, menyadari kesalahan. Yang ketiga, waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus menjadi ingat orang lain. Jadi apa? Sakeus jadi ingat orang lain. Dia bilang begini, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang lain. Setengah. Saudara bisa bayangkan, tuh luar biasa sekali. Dulu orang datang minta dia bilang kamu pemalas ini, makanya model begini. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia berubah. Dia jadi ingat orang lain. Dia bilang bahkan Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang lain. Dalam dompun tradisi saudara, kalau ada orang berani kasih orang sampai 20% saja dari hartanya, itu orang sangat baik. Ini dia kasih 50%. Ini orang sangat luar biasa. Apa artinya saudara? Memang ingat orang lain itu penting. Amin kok. Amin. Kadang-kadang kita ini hidup tidak mau ingat orang lain. Saya kasih contoh kecil-kecil saja. Kadang-kadang kita ini berdoa, Tuhan berkatilah orang yang susah makan. Ini di satu acara. Terus kasih kesempatan kita bagi duluan. Kan pendeta ini yang biasa bagi duluan toh. Kami bagi ini, kami lupa bahwa ada masyarakat setumpuk besar dari belakang. Yang dari belakang datang ya kuah kosong. Karena hidup tidak pernah ingat orang lain. Semua keluarga itu pernah bertengkar. Pernah kok tidak mama? Dan bapak pernah.
tiap hari. Tetapi kalau kita bakal itu, tolong ingat ada orang lain di luar toh. Besta paling suka kalau orang bakal kau dong bangun kau maki baterai di pinggir jalan, maki ancur. Malam kita lewat don doa ada bilang. Nah yang tadi bakal di pinggir jalan. Sudah dengar? Bikin apa-apa itu tolong ingat orang lain. Anak muda dong satu. Anak muda, di sini tidak ada anak muda. Ini tante-tante semua. Hei anak muda dong, bikin apa-apa tolong ingat orang lain, bisa kok? Saya suka omong di mana-mana. Saya kira saya pernah omong di sini. Ini anak muda dong ini, orang tua pikir dong pembayar makanya kredit cash dong motor. Betul Itu motor itu tidak mungkin cash, kredit. Ini motor, ini hasil dari pabrik. Pabrik itu yang kerja pakai sistem komputer, lab manusia yang kerja di situ otak mantap. Makanya dia tahu memang gas di mana, dia purem ke mana, ban ke mana, speedometer ke mana. Dong suator memang. Tapi kita pu anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang ju reparasi motor. Akhirnya itu motor bunyi ke orang gila. Wah, wah, wah. Di Wenaya ada. Habis ini kita periksa motor di luar itu. Hei, motor begitu itu dia tidak ingat orang lain. Makanya setiap kali lewat ikut satu kampung kok wah, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Itu doa bilang apa? Bilang apa? Comati bae. Karena bikin apa-apa tidak ingat orang lain. Tadi datang pakai motor. Oh jalan. Hei, bikin apa-apa itu ingat orang lain toh? Bisa kok? Bisa. Saya senang sekali lihat ini ibu-ibu nona-nona don datang gereja pakai sopan-sopan begini, saya senang. Saya senang. Dulu dong bertengkar bilang boleh pakai pakaian mini datang gereja, kok tidak boleh, kok tidak. Saya baru bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Waktu saya berkhotbah saya bilang, hei, jangan pakai pakaian mini-mini datang gereja. Tuhan memang lihat hati, tapi kami pendeta ini bukan lihat hati, kami lihat pakaian. Bikin apa-apa tolong ingat kami yang di muka. Ini kami mau lihat juga pikiran. Tidak lihat juga pikiran. Jadi tolong bikin apa-apa itu ingat orang lain. Jadi kasih tahu kita buat anak-anak dong, sudah dengar. Kita ini rasa bekar mana kok hidup su tambah egois ini. Apalagi anak muda sekarang dong ada HP kok tidak. Dong kalau pakai ame itu headset itu duduk su tidak sopan lagi di muka orang tua, pangku kaki pakai headset sama kita baru lari dari rumah sakit. Ada selang infus dong melekat di sini ini. Di Wenaya ada. Itu yang fama apa dong? Itu anak dong ada duduk di sini. Coba tunjuk dong, coba tunjuk. Bikin apa-apa itu tolong ingat orang lain. Sudah dengar? Kamu sudah dengar? Kamu ini sudah dengar? Ini bapak-bapak donju satu. Kadang-kadang kita tidak ingat orang lain. Bapak-bapak dong ini, hei bapak-bapak, bapak-bapak. Kalau pikupang kok mama bilang begini, bapak datang na beli ame lipstick. Bapak mesti beli sebagai tanda ingat mama. Dan sampai mama bilang bapak tolong beli lipstick. Bapak bilang, sudah, lu makan sirip Pinang, saya lu makan sirip. Udah baik. Mama donju satu.
Mama. Di sini nenek-nenek semua. Mama. Kalau suami pulang kotanya bilang begini, Mama, makanan di mana? Mama, kalau Bapak sampai tanya begitu, itu bukan karena Bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok dia juga yang beli. Tapi kalau sampai Bapak tanya, Mama, meja. Kalau sampai Bapak tanya bilang, Mama, makanan di mana? Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini Bapak boleh tanya Bapak, Mama, makanan di mana? Mam tuh, kok ada di situ maka steknya salah. Di sini juga ada. Itu ibu ada di sini. Itu ibu ada di sini. Hati-hati, tidak boleh. Hai, perjumpaan kita dengan Tuhan itu bikin kita jadi ingat orang dulu toh. Amin kok. Saudara bayangkan kalau satu jaga satu pun perasaan, satu rumah tangga jadi satu rumah tangga pun perasaan, ipar-ipar jaga perasaan, mama mantu, bapak mantu, dari mana? Di sini semua bapak mantu dari Wenlas. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu harus mengubahkan kita. Saudara berhenti berteori tentang perjumpaan dengan Tuhan kalau hidup tidak berubah. Perubahan 3 tadi. Sukacita karena kita mati masuk surga. Kedua, apa? Tahu kita pun kesalahan. Yang ketiga apa? Menjadi ingat orang lain. Kalau saudara tahu semua teori tentang perjumpaan dengan Tuhan tapi tidak melakukan, lalu apa artinya? Amin kok. Kuatkan hati kita Dan kita percaya Tuhan itu luar biasa. Dia kalau sampai tahu bahwa ada sesuatu terjadi di sini, masa mau kestingan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tidak pernah. Bahkan sedetik pun tidak sama sekali.